Ya, memang ini kalau kita berbicara tentang protokol kesehatan, Ya. ini sebenarnya bukan semata-mata untuk pemerintah, tapi Ya. untuk keselamatan bersama. Jadi kalau bisa, jangan disuruh, jangan diminta, jangan dipaksa, kemudian baru kita disiplin. Protokol kesehatan ini harus dari diri sendiri ya. Itu dia. Nah, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya efektivitas, kalau kita berbicara tentang sanksi sosial, apakah ini efektif atau tidak, kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Anastasia Satrio, selaku psikolog Perhati. Halo, selamat pagi Mbak Anas, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Halo, pagi. Oke, Mbak Anas, ini kalau kita berbicara tentang sanksi sosial, apakah kemudian ini akan efektif untuk menekan jumlah pelanggar protokol kesehatan? Iya, sebenarnya dari sebelum direncanakan dan sudah kita lihat ya pelaksananya dalam beberapa minggu terakhir ini, kita lihat sebenarnya tidak terlalu efektif memberikan sanksi sosial ini. Kemarin ini saya lihat ada di daerah Tangerang, katanya mereka disuruh hukum berdiri pakai baju rompi orange ya. Ya. Nah ini kalau kita lihat seperti cara-cara yang kita pakai waktu kita zaman SD dan SMP ya. Padahal kalau dari aspek psikologi yang kita cari itu kan adalah perubahan perilaku, dimulai dari perubahan kesadaran. Nah, kalau tujuannya adalah perubahan perilaku, kita bisa lihat berarti cara seperti ini itu sebenarnya tidak efektif untuk membuat terjadinya perubahan perilaku. Oke, jadi memang sebenarnya hal-hal yang semacam ini memungkinkan untuk sebenarnya ya dihukum saat itu saja, tapi perilaku itu kan berulang lagi dan diulangi lagi. Nah, Mbak, sebenarnya yang efektif seperti apa sih, sanksi seperti apa agar mereka bisa mengubah perilaku? Iya, mungkin kita bisa berkaca dari negara Singapura, dan itu bukan hanya saat-saat lagi mengalami corona seperti ini, tapi sudah dibangun menjadi budaya atau culture dari negara ya, dimana pasti pada awal-awal itu kita harus cukup tegas gitu terhadap orang-orang Indonesia. Sementara di sini kan kita peraturannya itu kadang bisa ditarik ulur, kadang bisa ada cara-cara yang membuat kita merasa enggak lah, nanti juga nggak bakal dihukum. Buat saya sendiri juga ikut terdampak secara emosi ya. Saya ikut marah, ikut kesel, ikut cemas melihat bagaimana orang tidak bisa menjaga kesehatan dan keselamatannya di masa pandemi ini. Tapi kemudian saya sendiri berpikir, ya ampun, dulu aja sebelum masa pandemi ini kalau orang disuruh pakai helm nih buat kepalanya dia sendiri loh, buat menjaga otaknya yang merupakan aset buat kehidupan, itu aja susah. Jadi gimana buat berpikir, berempati buat orang lain. Nah, memang dari segi perkembangan psikologi perkembangannya, memang orang itu perlu dilatih untuk sadar dulu buat dirinya, baru bisa berpikir buat orang lain. Karena kalau kita belum paham buat diri kita apa manfaatnya, dan nggak kebayang, oh ya udah yang penting kan saya begini, orang lain terserah. Nah, itu yang perlu dilatih dulu sih. Jadi kalau dari aspek psikologi yang bisa saya sarankan adalah kita membantu orang-orang ini untuk, pertama, peraturannya harus tegas, jadi ada modifikasi perilaku. Dan itu sudah dilakukan secara konsisten bertahun-tahun. Lalu kalau di masa yang seperti sekarang ini ya berarti tegas dan peraturannya juga harus ditegakkan gitu. Dan bukan cuma dihukum yang membuat malu, kan di Indonesia sering banget ya sanksi yang bikin malu. Padahal tadi gimana sih orang ini sadar bahwa ini akan mengganggu kamu juga. Oke, Mbak Anas, ini kalau orang sudah terkena gitu sanksi sosial, apakah mereka juga akan berpikir bahwa oke, kayaknya saya nggak akan melakukannya lagi karena sudah efek jerah, sudah malu seperti itu? Iya, tampaknya kalau sanksi sosialnya hanya membuat malu itu tidak efektif. Tapi yang pertama-tama yang membuat dia sadar dan mau nggak mau bikin orang tuh takut, tapi bukan ditakut-takutin ya. Makanya di daerah mana di Jawa Tengah ya yang ada orang yang melanggar itu disuruh bantuin mengevakuasi mayat korban COVID gitu. Itu perlu, karena dia jadi tahu konsekuensinya. Sama aja kalau anak kecil atau orang melanggar, kita kasih tahu, oh ini efeknya loh, kamu harus beresin, kamu harus kerjain sendiri. Nah, kayaknya pemberian sanksi yang orang ini belajar konsekuensi ya, konsekuensi yang nyata, bukan cuma diancam atau ditakut-takutin atau dipermalukan, itu lebih efektif deh. Jadi tadi ya, bahwa konsekuensi sosial ini sangat penting. Karena yang tadinya mungkin kayaknya virus ini jauh dari kehidupan kita, akhirnya diberikan satu hukuman yang akhirnya dia begitu dekat dan melihat dampak nyatanya. Nah, ini sebenarnya untuk usia berapa sih hal-hal seperti ini sebenarnya masih bisa efektif? Khususnya apakah bisa diterapkan dari usia dini? Iya, sebetulnya kepatuhan terhadap peraturan itu sangat perlu dibangun dari usia dini ya. Karena kalau udah langsung dewasa ya kita pikir, nggak usah lah, saya udah biasa kayak gini, kan kebiasaan seperti itu. Tapi ya balik lagi, buktinya orang-orang Indonesia yang udah dewasa kalau pergi ke negara Singapura atau pergi ke negara Eropa bisa kok ikut peraturan. Kenapa? Karena lingkungannya kondusif, lingkungannya semua sudah melakukan. Jadi bisa dimulai dari kecil, tapi juga lingkungan, modifikasi lingkungan juga penting.
Oke, berarti kalau kita berbicara tentang efektif atau tidak, sebenarnya yang lebih efektif dan mungkin ya lebih bijak seperti itu Iya. Mbak Anas, hukumannya seperti apa yang baik? Iya, terutama pada saat sekarang ini terkait kasus COVID ini ya, benar-benar pembatasannya harus sangat ketat sih dan benar-benar dijaga. Dan kita juga bisa belajar dari negara Taiwan, yang mereka sebenarnya tidak melakukan lockdown, tapi mereka bisa menekan angka COVID. Tapi di setiap tempat itu selalu ada yang nyemprot, selalu ada yang memastikan gitu. Jadi efek pengawasannya ini harus benar-benar konsisten sih. Oke, tapi apakah kemudian kalau kita berbicara masyarakat Indonesia juga bisa ikut disiplin seperti itu? Karena ini berkaitan dengan iya, habit ya. Suka ngambek ya di sini. Dikasih tahu yang benar, yang salah lebih marah. Iya. Gitu. Jadi mau nggak mau lagi ini memang perjalanan panjang Pak. Kalau dari segi psikologi ini bukan hal yang instan, bukan hal sehari dua hari, tapi benar-benar menjadi PR kita bersama buat saya pribadi juga bahwa betapa penting membantu orang dari kecil tuh sadar akan peraturan, bukan cuma ditakut-takutin, tapi tahu apa yang penting buat dia. Terus juga berlatih kemampuan memahami bacaan karena kan di Indonesia 50% orang masih lulusan SMP. Yang lulusan S1 sampai S3 aja kalau nggak hati-hati bisa nyebar hoax. Nah, jadi kemampuan memahami aturan, membaca aturan itu juga penting dan ini terkait dengan reading literacy, pemahaman ya. Jadi itu yang juga perlu dilatih di sekolah. Makanya di sekolah ataupun di rumah kita ini sebaiknya bukan hanya melatih orang hanya menghafal, tapi why, kenapa sih ini perlu dilakukan? Itunya harus masuk ke dalam diri seseorang. Itu dia ya, bukan hanya menghafal tapi harus tahu betul ya. Mungkin terakhir ada pesan Mbak untuk masyarakat agar bisa mengubah habitnya agar lebih taat pada protokol kesehatan. Iya, kadang-kadang kita itu berpikir sesuatu itu bahaya itu terlalu jauh dari diri kita, sehingga kita tidak mau melakukan usaha-usaha untuk mencegah. Tapi coba bayangkan kalau ini yang ini terjadinya itu sudah untuk keluarga kita sendiri. Itu sebagai contoh saya, tetangga saya sendiri yang mengalami meninggal karena COVID. Nah, di situ kita jadi baru sadar bahwa bahaya ini dekat. Tapi apakah Bapak Ibu teman-teman baru bisa merasakan seperti ini kalau sudah mendekati kita gitu si bahayanya ini. Semoga kita semua sadar bahwa mencegah itu akan sangat-sangat membantu kita dan dimulai dari kita menjaga terus diri kita. Jadi kalau nggak bisa berpikir jangka panjang, please pikirin bahwa ini tuh udah di dekat kita membahayakan anak, orang tua, keluarga kita. Gitu. Jadi bahaya di dekat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anastasia Satrio dari Perhati ya. Ini sudah luar biasa. Psikolog yang bisa menenangkan kita. Semoga tidak ada lagi sanksi sosial karena semuanya patuh. Terima kasih Mbak Anas. Selamat pagi. Sama-sama.